kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, walaupun pertumbuhan ekonomi global itu diperkirakan akan turun tajam ya, walaupun tidak kontraksi ya, kelihatannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil di kisaran 4,8 sampai 5%. Ya. Dan itu merupakan pertumbuhan ekonomi kalau tidak kedua ya ketiga tertinggi di G20. Ya, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu yang kedua tertinggi di G20 setelah India, ya bahkan mengalahkan China. Ya. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, otomatis dukungan support terhadap perbankan juga bagus kan, juga stabil. Ya. Apalagi kalau suku bunga acuannya Bank Indonesia diperkirakan tidak akan naik tajam. Gitu. Kalaupun naik paling 25 basis points. Ya. Jadi saya cukup optimis ya. Kalau kita melihat LDR ya, loan deposit ratio di akhir tahun 2022 ada di kisaran 79%. Itu jauh di bawah threshold prudential yang 92%. Ya. Dan kalau kita melihat rasio kecukupan modal perbankan di Indonesia itu 25%-an, itu masih bagus gitu ya. Jadi untuk saat ini ya, saya tidak melihat ancaman besar terhadap perbankan ya, dan kita lihat saja NPL ya. Kalau kita lihat gross NPL akhir tahun lalu Desember 2022 sudah turun ke kisaran 2,4%. Ya. Dan juga loans at risk juga turun. Ya. Jadi kembali lagi, risiko yang terbesar hemat saya itu adalah risiko geopolitik di Eropa. Oke, baik. Tapi kalau kita balik lagi, kita fokus kepada industri perbankan begitu ya. Prospek profitabilitas untuk perbankan di tanah air seperti apa? Karena di satu sisi interest rate kita juga terus naik. Tadi BI begitu di tahun ini, di awal tahun ini naik begitu ya. Meskipun ada katakan juga tadi akan tertahan mungkin di level 5,75 hingga 6%. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa ada himbauan juga begitu kepada perbankan agar tidak cepat-cepat menaikkan suku bunga kredit. Karena impact-nya adalah kepada konsumsi masyarakat begitu. Nah, dengan kombinasi dua hal ini, Anda melihatnya seperti apa dampaknya kepada profitabilitas perbankan? Kalau kita melihat profitabilitas perbankan, ya, net interest margin perbankan akhir tahun lalu itu di kisaran 4,7%. Ya, itu masih tetap salah satu yang tertinggi di Asia kalau bukan di dunia. Ya, net interest margin kalau kita bicara di negara-negara seperti Malaysia, Thailand itu di kisaran 2%-an. Ya. Kita lihat laba bersih tahun lalu 200-an triliun perbankan ya, itu tumbuhnya pesat sekali. Gitu. Jadi rasio permodalannya tebal, labanya net interest marginnya juga tebal, sehingga kembali lagi saya tidak melihat ada ancaman yang besar terhadap perbankan Indonesia. Oke, baik. Kalau untuk pencadangan sendiri begitu seperti apa? Karena dari OJK kita baru mendengar begitu ya, dari Pak Mahendra juga menyebutkan bahwa jangan terbawa oleh euforia dan juga bagi-bagi dividen cukup besar, tapi bisa dialihkan untuk fokus ya tadi untuk meningkatkan pencadangan, memperkuat pencadangan begitu. Apakah memang diperlukan untuk perbankan di tahun ini? Kalau penguatan pencadangan itu sebagai strategi risk management yang konservatif ya patut dipertimbangkan. Ya, tetapi apapun keadaan ekonominya, pencadangan yang konservatif itu patut dilakukan. Oke. Dan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan laba perbankan yang baik, inilah waktunya untuk meningkatkan pencadangan. Jadi artinya provisi dinaikin, mungkin labanya tidak terlalu agresif peningkatannya, tetapi bukunya balance sheet perbankan lebih sehat. Oke.